tugas pelatihan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan pastinya bermanfaat. Nah, saya cek kehadiran dulu. Aflahat, Azril, Alvino. Untuk kegiatan selanjutnya kita biar menumbuhkan rasa jiwa patriotisme nasionalisme, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak bisa berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, masih ingat terakhir kemarin kita mempelajari tentang apa? Iklan, slogan, dan poster. Ada yang masih ingat iklan itu yang seperti apa? Saya, Bu. Oke. Iklan adalah informasi yang membujuk warga masyarakat agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Oke. Beri tepuk tangannya mana? Nah, setiap anak-anak yang bisa menjawab pasti akan mendapatkan poin. Oke, terus untuk selanjutnya, ketika kita membuat iklan, slogan maupun poster pasti memiliki fungsi atau tujuan. Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Chef. Memberikan informasi dan mempromosikan suatu barang atau jasa. Oke, betul apa salah? Oke, tepuk tangannya mana? Pastinya mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ketika di HP entah dimanapun, Google, Instagram dan lain sebagainya, atau mungkin di sekeliling jalan, kalian pasti sering lihat kan spanduk-spanduk, poster ikan dan lain sebagainya. Nah, bahasa yang digunakan itu biasanya kan bagaimana kan? Misalnya contohnya kayak iklan apa itu namanya? Pancen Oye itu apa kemarin? Skadon. Kata-kata itu mesti kan melekat pada masyarakat. Kalau Pancen Oye pasti ke produk apa? Skadon. Nah, berarti ketika membuat iklan bahasanya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, nah. Bahasanya menarik dan mudah dipahami. Oke, tepuk tangannya buat Sultan. Oke, berarti 3 anak yang dapat poin ya. Nah, ketika membuat iklan, slogan maupun poster, bahasanya harus mudah dipahami dan menarik. Kuncinya itu menarik. Kalau nggak menarik pasti akan susah diingat oleh siapa? Masyarakat. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini untuk menganalisis atau mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Manfaatnya ketika nanti kalian punya produk atau mungkin jasa mau menawarkan, kalian sudah tahu kebahasaannya itu harusnya seperti apa, oh rinciannya seperti apa, begitu ya. Nah, untuk memperdalam materi bisa simak video yang ada di depan.
Ketika nanti ada yang susah bisa ditanyakan. Baik, langsung saja ya. Di video kali ini materi pertama kita adalah tentang struktur teks iklan. Iklan disusun dengan struktur pembangun teks. Struktur pembangun teks iklan adalah judul atau nama produk, kemudian penjelasan, dan yang ketiga alamat pengiklan. Agar lebih jelas, yuk perhatikan contoh iklan berikut ini. Bagian pertama adalah judul atau nama produk. Bagian ini berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah iklan. Judul atau nama produk tidak selalu terletak di awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Melalui bagian ini, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Bagian kedua yakni penjelasan. Bagian ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan tersebut diiklankan. Bagian ini juga menerangkan penjelasan dan detail iklan tersebut. Aspek-aspek yang ingin disampaikan atau ditawarkan pemasan iklan disampaikan secara terperinci pada bagian ini. Biasanya, bagian penjelasan pada iklan cetak dapat berupa gambar produk atau jasa yang ditawarkan. Gambar tersebut digunakan untuk menguatkan sekaligus menarik perhatian khalayak yang melihat iklan tersebut. Bagian ketiga, nama dan alamat pengiklan. Bagian ini berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Nama dan alamat pengiklan memudahkan khalayak untuk menghubungi pengiklan. Pada iklan penerangan atau iklan layanan masyarakat, nama dan alamat pengiklan biasanya terdapat logo instansi pemerintah. Sedangkan pada iklan komersial dengan skala nasional, kadang alamat pengiklan tidak selalu dihadirkan. Lanjut, materi kedua tentang aspek kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Bahasa yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster adalah bahasa yang singkat tetapi jelas. Bahasa tersebut diungkapkan dalam kalimat yang menarik. Kalimat yang menarik digunakan untuk menarik perhatian khalayak ramai. Bahasa iklan, slogan, dan poster tidak terikat oleh bahasa baku. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan dapat menggunakan bahasa pergaulan yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tertarik untuk melakukan atau membeli barang yang diiklankan. Setiap iklan mempunyai gaya penyampaian yang berbeda. Iklan-iklan tersebut disampaikan dengan ciri kebahasaan yang khas. Iklan menggunakan 4 jenis kalimat, yakni kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat interjeksi. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak slide berikut ini. 1. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif disebut juga dengan kalimat perintah. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Contohnya, jam tangan Genzer ini bahannya berkualitas dan modelnya beragam. Kalimat tersebut termasuk kalimat deklaratif. Kalimat tersebut berisi informasi yakni keunggulan dari jam tangan merek Genzer. 2. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif biasanya disebut dengan kalimat tanya. Kalimat interrogatif berfungsi menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya. Kalimat interrogatif ini ditandai dengan kata tanya seperti apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Sementara itu, tanda tanya digunakan di akhir kalimat interrogatif. Contohnya, bagaimana aku dapat mendapatkannya? 3. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif biasa disebut dengan kalimat perintah. Kalimat imperatif berfungsi untuk mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari lawan bicara. Kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Kalimat imperatif memiliki beberapa macam, yakni perintah sebenarnya, larangan, dan ajakan. Contohnya, jangan lewatkan kawan, dapatkan jam tangan istimewa ini di gerai terdekat. 4. Kalimat interjeksi. Biasanya disebut dengan kata seruan. Kalimat interjeksi berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara. Kalimat ini mempunyai pola intonasi seru yang ditandai dengan tanda seru. Contohnya, wah, jam tangan kamu bagus sekali. Kalimat tersebut termasuk kalimat interjeksi. Kalimat tersebut menyampaikan rasa kagum pembicara terhadap jam tangan yang dikenakan lawan bicaranya. Itu tadi sedikit materi mengenai struktur dan jenis kalimat yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster. Kalian juga dapat menjadi pemerhati iklan. Cobalah cermati iklan yang ada di sekitarmu, kemudian analisis jenis kalimat yang digunakan dalam iklan tersebut. Sekian video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalian tetap semangat. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sekarang kita semuanya bisa lihat ke sini. Nanti dijawab bareng-bareng ya. Itu gambar apa sih? Iklan Shopee. Iklan Shopee. Nah, semua sudah pasti tahu itu Shopee ya. Nama produknya itu pasti Shopee. Nah, adakah penjelasan sedikit tentang Shopee-nya di situ? Tentang apa? Penjelasan kalimat. Oh, bahwa Shopee itu seperti ini, seperti ini. Ada apa? Beli semua di Shopee. Terus apa lagi itu? Gratis ongkir. Gratis ongkir. Pasti enggak itu? Kalau di Shopee gratis ongkir. Ada beberapa yang gratis, tinggal
nanti kalian dapatnya gratis atau enggak kan gitu kan. Iya. Nah, kalau semasa kalian, seusia kalian itu pasti tahu kalau mau menggunakan aplikasi Shopee itu kan cari di Google Play Store gitu. Tapi kalau di usia-usia yang sudah mungkin lanjut, kalau di situ tidak terterakan cara apa itu namanya? Bisa mendownloadnya kan nggak tahu gitu. Nah, di sini ada nggak? Ada gambar nggak untuk apa namanya? Biar bisa tahu cara pengaplikasiannya. Mendownloadnya ada nggak di sini? Nggak ada ya. Berarti harusnya di sini di gambar situ ada apanya? Play Store. Ada atau Play App Store-nya. Terus? App Store. Nah, App Store. Nah, berarti ketika nanti kalian membuat iklan, bukan hanya nama produknya saja. Nama produknya tadi apa? Shopee. Bukan hanya penjelasannya saja. Penjelasannya seperti apa tadi? Beli semua di di Shopee sama gratis ongkir. Nah, dua komponen itu sudah bagus, tetapi lebih bagusnya lagi ditambahi apa tadi? Alamat pengiklan, dalam arti ternyata punya aplikasi ini, bisa menggunakan aplikasi ini, kita harus mendownload melalui Play Store atau App Store. Nah, berarti harusnya di bagian sini, entah di bawah entah di atas, harus ada pengunduhan melalui apa? Play Store. Nah, berarti sudah paham kok tentang komponen yang harus ada ya. Yang pertama ada apa tadi? Nama produk. Nama produk. Yang kedua ada penjelasan. Pinter. Yang ketiga ada Nama dan alamat. Kita aplikasikan ke sini. Nah, ini nama produknya apa ini? Suzuki. Penjelasannya apa saja toh? Promo Suzuki R3 paket lebaran. Oke, terus apa lagi? Ready stock all colors. Banyak bonusnya. Tersedia APV, pick up, Swift, dan lain-lain. Siap kirim. Nah, ketika memberikan penjelasan harus rinci untuk menarik peminat supaya membeli. Nah, ketika ternyata ada promo besar-besaran nih, fasilitasnya bagus, secara rincinya bagus. Lah kalau tidak ada nomor yang ada dihubungi di situ, lah kita nyarinya ke siapa? Susah kan? Ya. Nah, berarti harus ada apa itu? Alamat. Alamat ini iklan ini di sini hanya ada nomornya saja, tapi tidak masalah. Nah, nanti ketika kalian membuat, usahakan ada nama dan nomor yang bisa dihubungi, biar ketika kalian ada orang yang minat membeli itu langsung mengarahnya ke siapa, begitu ya? Ya. Oke. Terus untuk kebahasaan ini sudah disampaikan tadi melalui praktek tadi ya. Berarti ada 3, judul atau nama produk, kemudian penjelasan, kemudian ada nama dan alamat pengiklan. Nah, kebahasaannya ada berapa ini? 4. Yang pertama, Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu memberikan sebuah informasi saja. Contoh, kebersihan itu sangat penting. Bahwa disampaikan, ternyata bersih itu memang penting. Karena kalau tidak bersih bisa mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya. Intinya deklaratif itu kalimat yang memberikan sebuah informasi. Terus sementara yang kedua apa? Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat apa itu? Yang ditandai dengan tanda tanya atau sebuah pertanyaan. Bisa diawali dengan apa? Terus kapan? Kenapa? Mengapa? Terus bagaimana? Nah, unsur-unsur yang ada di 5W1H itu penanda untuk kalimat interrogatif. Contohnya apa di situ? Apakah kita harus membuang sampah pada tempatnya? Nah, penandanya ada tanda tanya. Gambarnya seperti itu mudahnya. Terus yang ketiga, apa? Kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Bukan hanya perintah saja yang di dalamnya, tetapi juga ada apa itu? Larangan dan ajakan. Misal kalau kita membuat ikan pasti ada kata-kata gini, ayo beli, ya kan? Ya. Terus kalau di situ contohnya kalimat apa? Jangan membuang sampah di sungai. Nah, berarti itu termasuk ajakan atau perintah? Terus, nah yang agak sedikit membingungkan biasanya anak-anak itu agak susah membedakan antara kalimat imperatif dengan kalimat yang keempat apa itu? Seruan atau Interjeksi atau seruan. Lah padahal di situ disampaikan ditandai dengan tanda seru. Loh Bu, kok di kalimat imperatif juga ada tanda seru tapi di interjeksi juga ada. Lah bedanya di mana? Bedanya ada di
kalimatnya. Kalau kalimat interjeksi itu menyampaikan perasaan pembicara. Wah, enak ya. Senang sekali, begitu kan? Itu kan menyampaikan apa yang ada di perasaan yang ada di hatinya. Tapi kalau imperatif itu berupa ajakan, kita mengajak bahasanya, ayo, mari, ya kan? Perintah berarti jangan, kan kayak gitu. Berbeda. Kalau yang apa tadi seruan atau interjeksi itu kita menyampaikan sebuah perasaan, ih dia cantik sekali, kayak gitu. Ih bagus sekali kalau pakai jam tangan ini misalnya, kayak gitu. Sedikit ada perbedaan. Dari struktur sama kebahasaan ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau sudah paham, sekarang pembagian kelompok seperti biasanya. Silakan. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, sebelum saya bagi lembar LKPD-nya, nanti kalian di sini ada petunjuknya, kalian memahami dulu, ada contoh. Oh, ternyata cara membuatnya seperti ini, itu ada tujuannya. Kalian nanti diskusi dengan kelompoknya, ketika nggak bisa mengangkat tangan, tanyakan ke Bu Yuni atau nanti Bu Yuni akan muter. Nah, setelah nanti selesai, kalian presentasi. Nanti gantian ya, kelompok siapa dulu, dan ketika presentasi wajib ada yang bertanya. Oke. Dia ini nyuruh aku gambar isi. Ini aja. Gelamnya pakai. Kok kayaknya kurang semangat ya? Oke, fokus ke depan sebentar, kita tepuk-tepuk sebentar, enggak apa-apa. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian kalian diam. Tepuk 2, kalian tepuk 1. Tepuk 3, kalian tepuk 2. Yuk, biar semangat. Siap? Siap. 2, tangan. 2, 1, 2, 1. Oke, silakan mengerjakan. Nanti hasil tugasnya ketika setelah presentasi bisa ditempelkan di sini ya. Di sini. Gambarnya saja boleh atau kira-kira kan cukup. Gambarnya ada 4 ini di sini. Jadi misal kelompok 1 presentasi. Berarti setelah selesai langsung ya diskusinya. Oke. Sampai mana itu tadi? Diskusinya. Berarti tinggal kebahasaannya ya Rizky ya? Ya. Sip. 1-2 menit lagi cukup. Sudah ada yang selesai? Oke. Kelompok 1 kurang sedikit atau sudah selesai? Belum. Kelompok 2 kurang sedikit? 3? Yang sudah selesai yuk. Kelompok berapa kalian? Kelompok berapa tadi? 4 ya? Yuk silakan maju yuk. Siap? Yuk maju yuk ke depan. Kelompok yang lain bisa fokus dan wajib memberikan pertanyaan. Nanti ini setiap satu kelompok maju harus ada minimal 1 pertanyaan. Oke, dibuka dengan sebentar. Seva. Bukan itu. Oke, yang memulai dulu siap. Salam bikin. Perkenalan dari kelompok berapa, yang lain fokus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan iklan Donutopia. Judul produk Donutopia. Penjelasan produk Donutopia hadir dengan rasa dan bentuk yang lain, berbeda dari yang lain. Donat isi lembar meleleh, topping warna-warni kekinian, fresh setiap hari, dibuat dari bahan premium, bisa request rasa. Nama dan alamat pengiklan: Jalan Cemara nomor 21 Semarang, order via WA 0898 765432. Kaidah kebahasaan, kalimat deklaratif. Donutopia hadir dengan rasa dan bentuk lain dan berbeda dari yang lain. Kalimat interrogatif, bosan sama donat yang gitu-gitu aja. Kalimat deklaratif, Donatopia hadir dengan rasa dan bentuk lain yang berbeda dari yang lain. Donat isi lembar meleleh, topping warna-warni kekinian, fresh setiap hari, dibuat dari bahan-bahan premium, bisa request rasa. 2. Kalimat interrogatif, bosan sama donat yang gitu-gitu aja. 3. Kalimat seruan atau interaksi, baru coba sekali langsung jatuh cinta. Oke. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Seva. Yang bagian menjawab siapa ya? Yuk, no. Apa sih yang bikin menarik dari Donutella? Oke. Sudah jelas pertanyaannya? Oh, belum, diulangi lagi. Apa sih yang bikin menarik dari Donutopia? Yang bikin menarik dari Donutopia itu apa sih? Oke, silakan. Donutopia hadir dengan rasa dan bentuk yang lain. Oke, sudah cukup? Oke. Tepuk tangannya mana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok Stefania. Pasti kamu dapat poin ya, Nok? Nah, silakan bisa ditempelkan di sana. Silakan, ini ada kertas yang harus kalian isi untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini. Dibagi ya, 2, 3, 5. Diberi nama sama nomor. Kelas, nama, kelas, nomor. Setiap anak satu-satu membuat ringkasan tentang materi pada pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, coba kita bahas bareng-bareng untuk merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita membahas tentang apa? Struktur Iklan, slogan, dan poster. Apakah hanya strukturnya saja? Tidak. Tapi ada Kaidah kebahasaan. kebahasaan. Tadi coba strukturnya apa saja? 1. Nama, Judul atau nama? produk, Produk atau produk boleh. Terus yang kedua strukturnya? penjelasan, Penjelasan. Yang ketiga? nama atau alamat Nama dan alamat. Ingat, ketika kalian sudah dewasa atau mungkin di masa-masa sekarang, kok mau membuat atau mungkin punya produk, berarti kalian harus tahu rincian atau strukturnya seperti apa, biar ketika ada yang mau beli sudah langsung fokusnya ke kalian. Ada tadi ya, nama produknya itu pasti membuat namanya harus menarik. Salah satu contohnya dia apa tadi? Boti. Iya. Nah, itu juga bagus. Yang lainnya juga sama bagus. Terus penjelasannya harus rinci. Biar apa? Biar menarik. Ih, masak seperti ini. Coba gitu. Biar menimbulkan rasa pengen membelinya. Terus kemudian harus ada nama dan alamat yang harus dihubungi. Oke, terus untuk kebahasaannya. Kebahasaannya tadi ada kalimat Kalimat deklaratif, imperatif, kalimat
deklaratif, deklaratif, kalimat interrogatif, interrogatif, dan kalimat. interjeksi. Oke. Tadi kesimpulan hari ini, ketika kalian membuat produk harus memperhatikan strukturnya supaya lebih mudah dibeli oleh masyarakat. Nah, sekarang Bu Yeni pengen tahu perasaan kalian hari ini itu seperti apa. Nanti ditempelkan di sini ya. Tolong dibantu, Malbi, boleh. Setiap anak ini ada 3 emot. Nanti pilih dari 3 emot ini yang mencerminkan perasaan kalian hari ini. Jadi 3 emot ini jangan semuanya ditempel ya. Ya, Malbi. Jangan semuanya ditempel, tapi dari 3 emot ini pilih 1 yang mencerminkan perasaan kalian. Kemudian tempel di sini. Yang gembira di sini, senang di sini, sedihnya di sini. Begitu. Nah, siap anak. Iya. Gembira. Keempat. Nanti dibagi ya, Nak. Aku senang banget dong. Seru. Sudah. Oh, kurang 1. Yang sudah mendapatkan boleh langsung maju ke depan. Silakan dipilih. Boleh yang sudah mendapatkan langsung ditempelkan ke depan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh, enggak apa-apa. Kalian perasaan hari ini tuh seperti apa? Silakan. Iya, boleh. Oke, silakan. Boleh. Boleh. Boleh yang ininya yang paling mencerminkan. Yang paling mencerminkan. Yang mana? Oke, sudah semua ini? Sudah. Nah, sebelum saya ke sini, untuk tadi kan kita membahas tentang materi iklan, slogan, dan poster. Untuk materi selanjutnya nanti kalian bisa mempelajari artikel ilmiah populer. Populer itu yang pembahasannya itu terkini, begitu ya. Oke, yuk kita cek ke sini coba. Banyak mana nih? Oh, gembira sama senang. Berarti perasaan kalian hari ini apa ini? Gembira apa senang? Banyak mana tuh presentasinya? Oh ya, senang, alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, semoga masa depan kalian teraih dengan mudah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Tangannya.